Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel Battle Through the Heavens Part 7. Di mana Xiaoyan berhasil mengalahkan Lin Xiuya, dan kemunculan tiba-tiba dari Ratu Medusa yang cantik mempesona, hehe. Dan jangan lupa di subscribe ya, biar Mimin tambah semangat bikin videonya. Ayo lanjut kita bahas. Adegan ini menyebabkan kejutan muncul di wajah bahkan Suqian, yang sudah lama merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Api hijau tua di tangan Xiaoyan dengan cepat menghilang, di tengah keheningan tempat itu. Dia tersenyum dan berbicara kepada Lin Xiuya yang seluruh tubuhnya tetap kaku. Lin Xiuya, terima kasih atas kemenangannya. Lin Xiuya dengan hati-hati memindahkan kepalanya dan tertawa pahit. Meskipun nyala hijau tua itu tidak menyentuh kulitnya, dia bisa merasakan bahwa jika tangan Xiaoyan bergerak sedikit lebih dekat, kemungkinan dia akan langsung terbakar menjadi tumpukan abu oleh nyala api yang menakutkan itu. Kamu terlalu abnormal. Setelah tidak melihatmu selama 2 tahun, kamu benar-benar menjadi sekuat ini. Lin Xiuya menyebarkan doqi di tubuhnya dan menghela nafas. Awalnya, dia mengira kecepatan pelatihannya tidak buruk, tetapi tidak terduga dia hanya bertahan 1 kali pertukaran di tangan Xiaoyan. Ini menyebabkan dia menjadi agak putus asa. Saya baru saja menggunakan keuntungan dari api surgawi. Senior Lin tidak perlu meremehkan dirimu sendiri dengan cara ini. Xiaoyan menepuk bahu Lin Xiuya, dan segera menoleh ke arah massa hitam kerumunan manusia. Dia tersenyum dan bertanya, apakah semua orang sudah cukup melihat? Semua orang tersenyum canggung setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Mereka tidak lagi memiliki keraguan sedikit pun terhadap pertempuran besar itu saat itu. Xiaoyan hendak mengalahkan Lin Xiuya, dan yang terakhir tidak memiliki sarana untuk membalas meskipun kekuatan yang terakhir. Bukan tidak mungkin bagi seseorang untuk mengatakan bahwa Xiaoyan telah mengalahkan seorang ahli Do Huang. Xiaoyan dan Lin Xiuya sekali lagi berjalan menuju platform tinggi. Yang pertama melihat wajah tertegun Suqian dan tanpa sadar tertawa, bagaimana? Dapatkah Anda melihat level saya sekarang? Suqian membelai janggutnya, dan mengadopsi ekspresi yang menunjukkan bahwa dia sedang berpikir keras. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berbicara perlahan, dari tampang aura yang kamu ungkapkan saat bertarung sebelumnya, kupikir kamu seharusnya berada di puncak kelas Do Huang. Dengan kekuatan ini, bukan tidak mungkin bagimu untuk mengalahkan Lin Xiuya dalam satu gerakan tapi api hijau tua di tanganmu itu sangat aneh. Wajah Suqian agak serius di akhir ketika dia berbicara. Ini karena dia bahkan samar-samar merasakan sedikit bahaya dari nyala api hijau tua tadi. Bahaya semacam ini mungkin sangat kecil, tetapi sangat jelas. Situasi seperti itu menyebabkan dia merasa ragu. Bukan karena dia belum pernah melihat api surgawi. Namun, bahkan ketika seseorang dengan kekuatan Han Feng mengendalikan api surgawi, itu hanya membuatnya sedikit takut. Namun, dia belum pernah menerima perasaan menakutkan seperti itu sebelumnya. Xiaoyan mengangguk sedikit. Api hijau tua ini adalah api yang baru lahir dari penggabungan, api inti teratai hijau, dan api jantung jatuh, sebuah heavenly flame, sudah sangat kuat, apalagi kombinasi dua jenis. Saat itu, ketika dia terjerat dengan Ratu Medusa di bawah tanah, dia sangat takut meskipun dia memiliki kekuatan. Jelas kekuatan yang dibawa nyala api ini sangat menakutkan. Sama seperti Xiaoyan baru saja mengingat Ratu Medusa, pilar energi 7 warna tiba-tiba jatuh secara eksplosif dari langit. Akhirnya, menjadi seperti ular saat bergegas menuju Xiaoyan sambil mengeluarkan suara bersesis. Udara bahkan mengeluarkan gelombang suara yang menusuk telinga kemanapun pilar itu lewat. Xiaoyan merasakan sesuatu saat pilar energi 7 warna muncul. Dia sedikit mengeringit. Wanita ini dia sebenarnya belum menyerah ya. Xiaoyan hendak bersiap untuk membela diri ketika ekspresi Suqian, yang telah menemukan serangan mendadak pada saat yang sama, berubah. Dia melambaikan lengan bajunya dan doqi yang kuat melonjak keluar. Akhirnya, itu bertabrakan dengan keras dengan pilar energi 7 warna itu. Segera suara yang jelas bergema di seluruh langit seperti guntur. Karena kamu di sini, mengapa kamu harus bertindak diam-diam? Suqian mengangkat tangannya, dan menatap langit yang cerah sambil berteriak dengan dingin. Dia sudah samar-samar merasakan munculnya aura lain yang sangat kuat, saat Xiaoyan baru saja muncul. Namun, bahkan dengan kekuatannya, dia sebenarnya tidak dapat secara akurat mengetahui lokasi aura itu. Dia hanya mengunci lokasinya ketika energi 7 warna ditembakkan. Tabrakan yang tiba-tiba meletus juga menyebabkan siswa yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun mengangkat kepala karena terkejut. Namun, tidak ada sosok manusia di langit yang kosong. Tidak lama setelah tangisan Suqian terdengar,
langit sedikit bergoyang dan tubuh cantik yang anggun segera muncul entah dari mana. Matanya yang panjang menyihir menyapu lautan orang di bawah dengan acuh tak acuh. Orang-orang yang dilihat oleh mata itu, yang berisi daya pikat yang tak terbatas, mau tidak mau jantungnya berdebar kencang. Kemerahan bahkan tanpa sadar muncul di wajah mereka. Mata acuh tak acuh Ratu Medusa menyapu perlahan, sebelum akhirnya berhenti pada pemuda berjubah hitam yang berada di samping Sukian. Niat membunuh sedingin es muncul di dalamnya. Dia memutar pinggangnya yang halus seperti ular air, dan tubuhnya tergesa-gesa ke bawah. Dalam sekejap mata, dia muncul di tempat yang hanya beberapa meter dari tempat Xiao Yan berada. Dengan pusaran tangannya yang halus, energi 7 warna yang sangat besar muncul dan akhirnya membawa angin yang bisa membalikkan lautan, dan meruntuhkan pegunungan saat itu dengan keras menghantam yang terakhir. Ini Akademi Dalam. Bukankah tindakanmu hari ini sedikit terlalu sombong? Ekspresi Sukian segera tenggelam, ketika dia melihat bahwa kecantikan yang mempesona tidak hanya tidak menjawab, tetapi telah melepaskan serangan terhadap Xiao Yan sekali lagi. Tubuhnya berkelebat dan muncul di depan Xiao Yan. Tangan keriputnya sedikit gemetar dan segera melakukan kontak dengan tangan seperti giok putih itu. Bang! Gelombang angin liar, yang membawa suara ledakan keras meletus saat kedua telapak tangan melakukan kontak. Banyak garis retak setebal lengan mulai menyebar dengan cepat, dan menutupi seluruh platform tinggi di bawah tatapan kaget orang-orang di sekitar. Angin liar meniup semua orang sampai mereka jatuh ke segala arah. Di samping Sukian, semua orang kurang lebih mundur beberapa langkah kecuali Xiao Yan, yang tidak bergerak. Bang! Kedua tangan berpisah saat melakukan kontak. Di tengah suara rendah dan dalam, sosok cantik dan anggun itu bergegas kembali ke udara. Kakinya hanya menjadi stabil setelah melangkah lebih dari 10 langkah di udara. Di sisi lain, Sukian juga mundur beberapa langkah. Setiap kali kakinya mendarat, mereka meninggalkan jejak sedalam setengah inci di tanah yang keras. Jelas, keduanya sebenarnya memiliki kekuatan yang sama dalam tabrakan ini. Keseriusan wajah Sukian menjadi lebih padat setelah bertukar satu pukulan dengan wanita misterius itu. Dari percakapan singkat itu, dia bisa merasakan bahwa pihak lain juga secara mengejutkan adalah Do Zong. Kamu sebenarnya siapa? Bisakah Anda memberitahu saya nama Anda? Wanita itu berdiri di langit yang kosong. Gaun merahnya mengepak, membungkus sosok menonjol dan cekung yang dipenuhi dengan daya pikat yang tak tertandingi. Wajah cantiknya dingin dan glamor. Namun, dinginnya sedingin es inilah, yang menyebabkan banyak orang merasakan panas yang mendidih di hati mereka. Wanita seperti itu benar-benar memiliki efek yang cukup mematikan bagi semua pria. Penampilan sempurna Ratu Medusa bahkan menyebabkan Sukian sedikit terkejut, apalagi siswa muda yang masih sangat tidak berpengalaman. Beberapa dari mereka yang memiliki kekuatan mental lemah, diam-diam menelan ludah mereka dalam jumlah yang tidak diketahui. Targetku adalah Xiao Yan. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Ratu Medusa dengan dingin menatap Xiao Yan. Bibir merahnya sedikit terbuka, dan suara mati rasa yang jelas menyebabkan tulang beberapa orang menjadi lemah saat ini. Semua tatapan tertuju pada tubuh Xiao Yan, setelah mendengar kata-kata Ratu Medusa ini. Tatapan terkejut mereka juga mengandung sedikit rasa iri. Orang-orang muda ini memandang dipanggil dengan nama dengan kecantikan seperti itu sebagai semacam kemuliaan besar. Anda tahu dia? Sukian mengerutkan alisnya dan dengan lembut mengajukan pertanyaan kepada Xiao Yan. Saya memiliki konflik dengannya. Xiao Yan tersenyum dan berbicara. Namun, jawabannya tidak jelas. Bagaimanapun, tidak mungkin baginya untuk memberitahu Sukian bahwa dia melakukan itu padanya, kan? Dasar bocah. Bagaimana Anda bisa memprovokasi orang-orang yang merepotkan ini? Wanita ini sebenarnya juga seorang elit Do Zong. Bahkan aku mungkin tidak bisa mengalahkannya jika kita bertarung. Sukian merasakan sakit kepala yang luar biasa saat dia berbicara. Tidak disangka orang ini membawa masalah besar begitu dia keluar. Seorang elit Do Zong. Bahkan jika seseorang melihat seluruh benua, mereka adalah keberadaan yang sangat kuat. Xiao Yan juga tertawa getir. Dia mengangkat kepalanya dan tanpa daya berbicara kepada Ratu Medusa, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kamu sudah bebas, cepat kembali ke tempat kamu harus kembali. Ratu Medusa segera merasa sangat marah saat mendengar ini. Bajingan ini telah melakukan hal semacam itu, dan sebenarnya masih berani menggunakan wajah kesal untuk menanyakan apa yang diinginkannya. Aku akan kembali setelah membunuhmu. Haha, teman ini. Xiao Yan adalah seseorang dari akademi dalam saya. Kita bisa duduk dan berbicara jika kalian berdua memiliki dendam. Kenapa kamu harus bertarung? Sukian tersenyum saat berbicara. Dia secara alami tidak akan menunjukkan sikap yang kuat saat menghadapi seorang elit Do Zong.
Ratu Medusa mengabaikan kata-kata Su Qian. Muridnya yang dipenuhi dengan daya pikat membawa rasa dingin yang pekat saat mereka memelototi Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia dengan dingin berkata, "Jangan mengira aku tidak bisa membunuhmu hanya karena ada elit Dozong yang melindungimu. Saya tidak percaya bahwa Anda dapat mengikuti di sampingnya selamanya." Tubuh Ratu Medusa berkedip setelah mengatakan ini. Selanjutnya, dia berubah menjadi cahaya yang mengalir dan bergegas keluar dari Akademi Dalam, menghilang dalam sekejap mata. Xiao Yan memperhatikan Ratu Medusa yang menghilang jauh tanpa daya. Dia tidak bisa menahan kepalanya sendiri, dia merasakan sakit kepala yang hebat. Tidakkah seseorang mengatakan bahwa seorang wanita akan memiliki perasaan yang rumit setelah kehilangan keperawanannya? Mengapa wanita ini hanya ingin membunuhnya? Akankah membunuhnya dapat mengubah fakta bahwa dia telah merasuki tubuhnya? Dasar anak nakal, sekarang bagus, dikunci oleh Dozong. Kemungkinan besar Anda akan menderita di masa depan. Betapa merepotkan. Su Qian menghela nafas. Menjadi seorang Dozong bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Xiao Yan merentangkan tangannya. Segera, dia sepertinya telah mengingat sesuatu dan berbicara dengan sikap malu, "Ada masalah lain yang lupa kukatakan padamu." Su Qian kaget. Dia segera mengerutkan alisnya dan bertanya, "Ada apa sekarang? Jangan beritahu saya bahwa Anda telah menyinggung lebih dari satu Dozong." "Bukan itu." Xiao Yan membuka mulutnya untuk tersenyum saat dia berbicara dengan canggung, "Itu, aku tidak sengaja memperbaiki Flame Heart Flame. Dengan kata lain, menara pemurnian ki langit yang berkobar, milikmu itu mungkin tidak lagi berpengaruh untuk meningkatkan kecepatan pelatihan seseorang di masa depan." Su Qian mengedipkan matanya. Pikirannya segera terasa pusing beberapa saat kemudian. Keberadaan kutukan ini. Tetua pertama, nyala hati di dalam, menara pemurnian ki langit yang berkobar, memang secara bertahap berkurang. Pada tingkat ini, kemungkinan semua itu akan hilang sama sekali tidak lama kemudian. Ekspresi wajah Su Qian menjadi serius, setelah dia mendengar hasil investigasi oleh seorang tetua di aula yang luas. Dia mengatupkan giginya dengan keras sebelum menjadi sangat tertekan beberapa saat kemudian. Hatinya tertawa getir. Tidak terduga bahwa api surgawi tidak direnggut oleh orang lain, tetapi sebenarnya langsung disempurnakan oleh orang ini. Pentingnya, menara pemurnian ki langit yang berkobar menuju Akademi Dalam secara alami sangat besar. Jika tidak, itu tidak akan menyebabkan Su Qian dan yang lainnya menjaganya dengan hidup mereka. Sekarang, bagaimanapun, dengan lenyapnya Valen Heart Flame, efeknya meningkatkan kecepatan latihan seseorang juga secara bertahap akan melemah, sampai menghilang. Dengan kata lain, keberadaan Blazing Sky Ki Refining Tower tidak akan berarti banyak lagi. Setelah kehilangan menara pemurnian ki langit yang berkobar, sistem pelatihan orang-orang kuat yang dibanggakan oleh Akademi Bagian Dalam mungkin telah rusak. Hasil selanjutnya akan sangat serius. Suasana di aula agak sepi. Semua sesepuh juga tidak berdaya saat mereka menyaksikan ekspresi sedih dari tetua pertama. Sekarang, Flame Heart Flame telah disempurnakan oleh Xiao Yan. Mereka tidak bisa begitu saja memintanya untuk meludahkannya, bukan? Masih baik-baik saja jika Xiao Yan adalah musuh. Mereka bisa dengan paksa menangkapnya dan menghapus Valen Heart Flame. Namun, hal yang paling merepotkan adalah bahwa orang ini telah memberikan bantuan yang cukup besar untuk Akademi Dalam. Jika Xiao Yan tidak mengalahkan kedua Do Huang itu dalam pertempuran besar 2 tahun lalu, kemungkinan Akademi Dalam akan menderita kerugian besar dalam pertarungan itu. Xiao Yan juga agak malu saat merasakan suasana di aula. Sejujurnya, dia masih merasa sedikit menyesal terhadap Su Qian. Bagaimanapun, dia memiliki niat terhadap api hati yang jatuh sejak dia memasuki Akademi Jianan. Meskipun dia tampak sangat membantu Akademi dalam pertempuran besar itu, motif tersembunyinya adalah mencoba yang terbaik untuk memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan api jantung jatuh. Elder pertama, apakah ada metode lain untuk memperbaiki situasi ini? Xiao Yan bertanya dengan hati-hati. Agak tidak mungkin baginya untuk menyerahkan api hati yang jatuh sekarang karena hal-hal telah berkembang hingga saat ini. Namun, dia juga merasa agak gelisah jika hanya menyaksikan Akademi Dalam menderita kerugian yang begitu besar. Dari kelihatannya sekarang, sepertinya kita hanya bisa menggunakan api hati jatuh buatan manusia. Jika tidak, efek dari menara pemurnian ki langit yang berkobar akan hilang sepenuhnya. Su Qian terdiam lama setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Baru kemudian dia menghela nafas dan berkata tanpa daya. Flame Heart Flame, buatan manusia. Xiao Yan terkejut, sebuah Heavenly Flame sebenarnya bisa jadi buatan manusia. Membuat benda ini tidak dianggap terlalu sulit. Saat itu, kepala sekolah meninggalkan wadah
Valen Heart Flame, cadangan sebelum dia pergi. Selama seseorang menuangkan beberapa Flame Heart Flame di dalamnya, itu masih dapat mengaktifkan Blazing Sky Key Refining Tower untuk memiliki efek meningkatkan kecepatan pelatihan seseorang. Namun, efeknya akan sedikit lebih buruk dari sebelumnya. Su Qian memandang Xiao Yan sebelum melanjutkan, ini membutuhkan bantuanmu. Pisahkan sedikit dari Valen Heart Flame dan serahkan kepada kami. Ini seharusnya tidak menjadi masalah kan? Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega saat mendengar ini. The Valen Heart Flame telah disempurnakan olehnya menjadi benih api esensi. Selama doki di tubuhnya tidak habis, itu akan dapat menciptakan jumlah yang tak terbatas untuk digunakan. Memisahkan sedikit dari itu mungkin menghabiskan dokinya, tetapi dia sudah sangat puas bahwa ada metode yang mencapai yang terbaik dari kedua dunia. Namun, Valen Heart Flame yang dipanggil semacam itu memiliki banyak batasan. Setelah doki saya menghilang, nyala api secara otomatis akan menghilang. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan ragu-ragu ketika dia mengingat ini. Wadah itu dibuat sendiri oleh kepala sekolah. Anda tidak perlu khawatir tentang jenis masalah ini. Namun, penampung ini hanya dapat memperoleh efek penundaan. Oleh karena itu, kemungkinan Anda harus secara berkala datang ke Akademi Dalam untuk membantu mengisi kembali nyala api, menara pemurnian ki langit yang berkobar. Su Qian merenung dengan keras. Secara berkala kembali ke Akademi Dalam. Xiao Yan sedikit terkejut saat dia tertawa getir. Apakah ada jangka waktu yang tepat untuk ini, secara berkala? Jika saya meninggalkan Akademi Dalam di masa depan, saya tidak perlu kembali ke tempat ini setiap setengah bulan atau sebulan kan? Ini adalah sesuatu yang saya tidak begitu yakin. Namun, selama Anda menyisakan cukup api untuk kami simpan, seharusnya tidak menjadi masalah dalam mempertahankannya selama 1 hingga 2 tahun. Su Qian berpikir sejenak sebelum berbicara. Itu bagus. Xiao Yan menghela nafas dan mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, aku akan melakukan seperti yang direkomendasikan oleh penatua pertama. Bocah, kamu mendapatkannya dengan murah. Sungguh tidak terduga bahwa hal yang gagal diperoleh Han Feng meskipun telah berusaha keras, dengan mudah diperoleh oleh Anda. Akademi Dalam kami telah melindunginya dengan susah payah selama bertahun-tahun hanya untuk menguntungkan Anda, teman kecil. Su Qian memutar matanya. Suaranya agak masam saat dia berbicara. Dia secara alami memahami efek dari Valen Heart Flame yang terbaik. Xiao Yan telah menyempurnakannya. Oleh karena itu, kecepatan latihan awalnya yang menakutkan kemungkinan akan melambung tinggi di masa depan. Godaan seperti itu sangat besar bagi siapapun. Xiao Yan tersenyum canggung sebelum segera menyatukan alisnya. Dia perlahan bertanya, Han Feng, saat ini masih di wilayah sudut hitam, kan? Iya. Su Qian menyipitkan matanya. Kilatan dingin samar melintas melewati mereka. Dia dengan tegas mengingat masalah Han Feng mengumpulkan sekelompok besar ahli untuk menyerang Akademi Dalam di dalam hatinya bahkan sekarang. Itu lebih baik. Ada beberapa hal yang harus saya cari agar dia selesaikan. Xiao Yan menyilangkan jari dan tertawa. Senyumnya memancarkan benang dingin yang pekat. Orang itu untungnya lolos saat itu. Sekarang dia bisa keluar dari area magma tak bernyawa itu. Hal pertama yang perlu dia lakukan adalah menyelesaikan masalah secara alami dengan senior ini. Jika tidak, bagaimana dia menjelaskan kepada Yao Lao yang saat ini tertidur? Meskipun kekuatanmu meningkat pesat, mungkin agak sulit melakukannya sendiri. Su Qian menggelengkan kepalanya dan menyuarakan pikirannya. Han Feng telah membentuk aliansi hitam di wilayah sudut hitam. Cukup banyak faksi yang relatif kuat telah bergabung dengannya. Saat ini, jumlah orang kuat di Black Lions sama banyaknya dengan awan. Bahkan sakit kepala saya tidak pernah berakhir karena itu. Selama 2 tahun saat Anda tidak ada, Akademi Dalam telah menemui masalah dengan orang-orang itu beberapa kali. Namun, kebanyakan dari mereka diblokir oleh Black Lions. Aliansi Hitam. Xiao Yan mengerutkan alisnya. Jarinya dengan lembut menyentuh permukaan meja. Sesaat kemudian, dia akhirnya berbicara, kalau begitu, apakah penatua pertama tidak ingin membalas mereka? Kilatan tajam melintas di mata Su Qian saat dia berbicara dengan ganas, kenapa aku tidak mau? Reputasi Akademi Dalam tidak bisa memburuk di tanganku. Kalau tidak, bagaimana saya akan menjelaskan kepada kepala sekolah ketika dia kembali di masa depan? Itu bagus. Tetua pertama, Anda harus mengumpulkan beberapa orang. Kita akan menuju ke wilayah sudut hitam dalam 3 hari, jari Xiao Yan berhenti sebelum dia berdiri dan tertawa. Baiklah, karena kamu tertarik, Akademi Dalam kita akan ikut bersenang-senang.
Telapak tangan Sukian dengan keras membanting di atas meja saat dia juga tertawa terbahak-bahak. Sekarang dia memiliki partisipasi Xiao Yan, orang yang sangat kuat ini, kemungkinan mereka akan dapat memecahkan kebuntuan dengan aliansi hitam selama 2 tahun ini. Saya akan mengumpulkan semua pembantu dalam 3 hari. Setelah itu, sekarang waktunya untuk mengakhiri konflik kita dengan Black Lions. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Namun, Sukian tampaknya telah mengingat sesuatu saat dia sedikit mengernyit. Dia memandang Xiao Yan dan berbicara, sebelum ini, saya pikir Anda harus menyelesaikan konflik dengan ahli Douzong yang telah datang dan mencari masalah dengan Anda. Jika tidak, jika dia datang dan mengintervensi selama pertempuran besar itu, Anda juga harus menyadari dengan jelas kekuatan bertarung seperti apa yang dimiliki Douzong. Jika dia bergabung dengan Black Lions, kita akan menderita kerugian besar bahkan jika seluruh pasukan kita tidak dihancurkan. Dia pasti tidak akan bergabung dengan Black Lions. Xiao Yan tersenyum saat mengamati wajah tegas Sukian. Dia menghela nafas, baiklah, aku akan menyelesaikan masalahnya dengan dia dulu. Apakah Anda membutuhkan bantuan kami? Sukian ragu sejenak sebelum bertanya. Santai. Kehadiran lebih banyak orang, tidak akan membantu masalah antara dia dan saya. Xiao Yan tertawa getir saat dia menangkupkan tangannya ke arah Sukian. Dia berkata, karena saya sudah memperhitungkan sebagian besar hal, saya harus kembali dulu. Tunggu. Sukian merenung sejenak setelah melihat Xiao Yan berbalik. Setelah itu, dia perlahan berkata, sepertinya aku harus memberitahumu sesuatu. Apa itu? Xiao Yan menoleh dengan ragu. Kakak keduamu ada di wilayah sudut hitam, kan? Suara Sukian baru saja terdengar, saat dia merasakan aura di seluruh Xiao Yan tiba-tiba naik. Sepasang mata tua yang dipenuhi dengan keterkejutan terangkat, saat dia melihat pemuda yang wajahnya langsung menjadi gelap dan dingin. Apa yang terjadi dengan saudara kedua saya? Suara Xiao Yan sedingin es dan tanpa emosi apapun. Saat ini, tidak ada yang terjadi padanya. Sukian menekan kejutan di dalam hatinya dan melebarkan tangannya. Dia berkata, saya telah mengirim beberapa orang untuk diam-diam melindunginya, setelah Anda diseret ke bawah tanah oleh Valen Heartflame. Dia hanya diam-diam berlatih untuk paruh pertama tahun ini. Namun, 1 tahun kemudian dia dikejar ke pegunungan yang dalam, oleh beberapa orang yang mengejar hidupnya. Itu 2 bulan kemudian ketika dia muncul berikutnya. Pada saat itu, kekuatannya tiba-tiba dan anehnya melonjak ke kelas Dowang. Saya tidak yakin apa yang terjadi padanya di pegunungan yang dalam. Menurut informasi yang dikumpulkan, dia diam-diam telah mendirikan organisasi yang sangat rahasia di dalam wilayah Black Corner. Organisasi ini saat ini memiliki reputasi yang cukup kuat di wilayah sudut hitam karena mereka sengaja memilih anggota aliansi hitam untuk dibunuh. Apalagi mereka membunuh siapapun yang mereka temui. Jelas, saudara kedua Anda membalas dendam untuk Anda. Wajah Xiao Yan memulihkan ketenangannya saat dia mengangguk dengan tenang. Untung tidak ada yang terjadi pada saudara kedua. Namun, ekspresinya baru saja tenang ketika kata-kata Sukian berikutnya membuatnya menjadi sangat gelap. Karena saudara kedua Anda membunuh anggota Black Lions untuk waktu yang lama, dia telah membangkitkan kemarahan Black Lions. Menurut informasi yang saya dapat, tampaknya beberapa faksi yang cukup kuat mulai mengepung saudara kedua Anda dan organisasinya. Sepertinya kondisinya saat ini tidak terlalu baik. Pada saat ini, wajah pemuda berjubah hitam itu sangat gelap dan dingin. Itu bahkan berisi kebiadaban samar. Suara sedingin es miliknya mengandung niat membunuh yang tak tertandingi. Apakah Anda mengetahui lokasi kakak laki-laki kedua saya? Itu tadi alur cerita novel Battle of the Heavens Part 7, dan jangan lupa di subscribe channel Celoteh Donghua Mimin ya, hehe. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya, salam dari Mimin Celoteh Donghua.